Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam upaya penelusuran kasus persekusi, eksekusi, dan kejahatan ras yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan Bribka Bambang Permadi terhadap saya dan terhadap anak serta istri saya. Dan dugaan kuat kasus itu sudah bergulir lama, yaitu berkaitan dengan perampasan, pencurian, penggelapan, dan penculikan terhadap Indah Wahyu Widiawati dan anak-anaknya. Bahwa kasus ini sangat krusial. Dalam keterangan para pihak disampaikan bahwa saudara Sholiqul Hadi sudah meninggal dunia. Dikatakan seperti itu, dan dikatakan saudara Sholiqul Hadi menderita gangguan kejiwaan. Dikatakan lagi saudara Sholiqul Hadi ini dan itu oleh saudari Indah Wahyu Widiawati. Dan laporan itu sudah masuk di ranah kepolisian, namun sampai dengan hari ini kepolisian tentunya tidak berani untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi atas terjadinya beberapa kasus ini, kita ingin ada suatu tindakan tegas atau penanganan yang jelas oleh kepolisian berkaitan dengan kasus demi kasus yang dilakukan oleh Indah Wahyu Widiawati, seolah-olah saudara Indah Wahyu Widiawati itu sudah mempermainkan laporan polisi. Jadi bahwa setiap laporan yang disampaikan oleh saudara Sholiqul Hadi kepada kepolisian itu tidak pernah ada penanganan serius dan penyelesaian perkara, baik diberi SPDP atau klarifikasi atau panggilan dan lain sebagainya. Juga berkaitan dengan hal ini, setidaknya kami sudah menyampaikan beberapa hal, yaitu berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi, yaitu berupa penculikan dan penguasaan terhadap Indah Wahyu Widiawati yang dilakukan oleh Bambang Permadi. Jadi sebenarnya saya tidak mempermasalahkan jika sekiranya saudara Indah Wahyu Widiawati itu terbuka telah melakukan perkawinan gelap atau telah melakukan hubungan-hubungan layaknya suami istri dengan Bambang Permadi. Karena pembuktiannya itu sulit dan bersifat analisa saja, tentunya geramah-geramah atau gerabah-gerabah, atau kita hanya meraba-raba, tentunya ini adalah sebuah informasi saja. Jadi sesuatu yang sifatnya informasi, dugaan ini bahwa saudara Indah Wahyu Widiawati telah berselingkuh dan berhubungan dengan Bambang Permadi itu nanti yang memberikan pembuktian justru adalah kepolisian sendiri dan dinas terkait. Karena keterangan-keterangan yang disampaikan oleh dinas terkait juga soal aroma tidak sedap. Jadi tidak tahu batangnya, Pak. Tidak tahu bangkainya, tapi hanya aroma tidak sedap. Jadi saya mengikuti keterangan saudara Muhammad Sutopo, bukan saya membuktikan. Jadi beban pembuktian bukan di saya, karena saya menyampaikan ya terjadinya persekusi eksekusi yang saya alami di tengah malam, gelap segulita, gitu. Pelakunya nggak mau mengakui. Seorang polisi yang menerima laporan polisi, yang proses polisi wis angel, Pak. Malinge ki polisi, rampoke polisi, begale polisi dilaporne kepada kantor polisi, polisinya nggak mau nerima, ya toh. Malam bendal balik ke saya. Jadi saya itu tidak melapor, saya tidak mengadu karena apa? Pelakunya polisi. Wes titik itu, wes dipek kabeh lah kono. Bojoku dipek, anakku dipek, mbokku dipek, sekono semua. Intinya itu saya tidak mau berurusan dengan polisi. Kalau sistem kepolisian lapor kayak begini, semua aku urusan. Jadi saya itu pegel, Pak. 15 tahun lapor tidak ada respon. Ya pendapat saja. Saya menyampaikan suatu keterangan yang dianggap berargumen dan beropini. Nah ini loh. Jadi jangan salahkan saya jika saya memviralkan suatu peristiwa kejadian persekusi eksekusi, begal, kejahatan ras, ya penculikan, perampasan, perampokan
pemerasan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi, oknum anggota Polres Pati pada saat itu. Semua tahu kok. Nek bojo gondol mlayu kok. Kalau pelaku-pelaku lainnya saya tidak tahu, yang saya tahu adalah bojo saya itu diculik dan dibawa kabur oleh Bambang Permadi, titik itu saja. Nanti Bambang Permadinya dipanggil, diotosi rame-rame ngono wae wis bar. Daripada laporan tidak direspon. Itu yang saya harapkan, bahwa seluruh laporan saya itu menjadi catatan kriminal, karena saudara Bambang Permadi sudah diproses kepolisian. Lah saudara Indah Wahidawati prosesnya kapan? Kan begitu, harusnya antar kepolisian itu berkoordinasi dan menyelesaikan kasus ini. Itu yang dapat kami harapkan. Ya, jadi kami ingin kasus ini semakin jelas. Saya tidak bengak-bengok terus di media sosial dan nanti malah menjadi produk jurnalistik dan menjadi gaduh lagi saya dituduh ini itu. Ini adalah apa yang saya menceritakan, kisah apa yang saya alami, di mana anak dan istri saya diculik dan dibawa kabur oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permadi dan kroni-kroninya. Itu aja kok. Jadi kalau memang kepolisian serius ingin menindaklanjuti dan menindak tegas oknum anggota polisi itu dan memecat, ya monggo itu diproses. Ya kalau tidak ya sudah, anggap aja tidak terjadi apa-apa. Memang ya lonte karo begenggek, kasus-kasus apa itu tindak pidana ringan dan sudah kadaluwarsa, wong demenan ngono wae Pak. Jadi demenan seorang oknum polisi, demenan dengan oknum guru. Lalu karena demenannya mendalam, ya yang dua orang sepakat minggat dari rumah, udah selesai. Saya laporkan soal minggatnya dari rumah, kan begitu, semua ada maklum kok. Di polsek-polsek di Pati Selatan maklum bahwa saudara Bambang Permadi kelakuannya ya seperti itu, dan istri saya ya kelakuannya ya seperti itu. Jadi ini tumbuh tutup. Masalahnya di mana? Kok masalahnya di saya itu? Saya udah korban kok. Saya ini udah korban. Jadi tidak akan membuktikan ngelundasku toh Pak. Wangel temen urusan karo aparat, karo kepolisian itu wangel wis angel, maju kena mundur kena, nanti diincer kene, ditutuk kono kaya berada di depan gagang senjata. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama semua pihak, pengertiannya dari Bapak Rwil maupun dari Kesbangpol, ya Inspektorat. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.